Belakangan ini media sosial ramai banget dengan satu suara. Bubarkan DPR. Kenapa? Karena rakyat kesal, karena rakyat muak, di tengah susahnya cari kerja, harga-harga naik, banyak rakyat makin sulit hidup. Anggota DPR justru menikmati gaji dan tunjangan yang bisa tembus ratusan juta rupiah setiap bulan. Lalu muncul tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni. Alih-alih menenangkan rakyat, ucapannya justru bikin tambah panas. Ia bilang, orang yang teriak bubarkan DPR itu adalah mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua. Seorang wakil rakyat yang digaji pakai uang rakyat justru menyebut rakyatnya sendiri tolol hanya karena menyampaikan keresahan. Bukankah ini bentuk arogansi? Sahroni beralasan tanpa DPR maka fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak bisa berjalan. Katanya, kalau DPR dibubarkan, pemerintah ada istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Tapi mari kita balik bertanya. Apakah DPR hari ini benar-benar menjalankan fungsi itu dengan baik? Apakah DPR sudah betul-betul mewakili suara rakyat? Atau justru lebih sering melayani kepentingan partai dan elit? Mari kita lihat. Pengesahan undang-undang lambat, banyak RUU penting menumpuk dan tak kunjung selesai. Tapi kalau ada RUU yang menguntungkan penguasa atau elit, bisa disahkan secepat kilat. Pengawasan terhadap pemerintah lemah. Bahkan ketika rakyat berteriak soal korupsi, soal penyalahgunaan kekuasaan, seringkali DPR hanya diam atau sekedar formalitas. Di mana fungsi pengawasan yang katanya jadi alasan keberadaan DPR? Rakyat boleh mengkritik, kata Sahroni. Bahkan katanya boleh memaki dengan kata kasar. Tapi anehnya begitu ada wacana pembubaran DPR, ia langsung bereaksi keras. Ia menunjukkan satu hal. Kritik yang ringan mereka anggap sepele, tapi kritik yang mengancam kenyamanan mereka langsung bikin mereka kebakaran jenggot. Sahroni menegaskan, anggota DPR juga manusia biasa, bisa salah. Tapi rakyat sudah terlalu sering melihat kesalahan DPR, dari absen sidang yang sering kosong, hingga keputusan-keputusan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Jadi wajar kalau rakyat marah, wajar kalau rakyat kecewa, dan wajar kalau akhirnya muncul teriakan bubarkan DPR. Ini bukan sekedar kata-kata tolol, ini adalah jeritan hati rakyat yang sudah lama merasa dikhianati oleh wakilnya sendiri. Pertanyaan terbesar, apakah DPR masih pantas disebut wakil rakyat? Atau sebenarnya mereka hanya wakil partai dan kepentingan politik semata? Rakyat tidak butuh janji, rakyat tidak butuh kata-kata manis. Rakyat butuh kerja nyata, transparansi, dan keberpihakan. Selama itu tidak ada, jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan terhadap DPR makin hilang. Pada akhirnya, ucapan Sahroni justru memperlihatkan betapa jauhnya DPR dari denyut nadi rakyat. Karena bagi rakyat, kritik bukan sekedar untuk mencaci. Kritik adalah cara terakhir untuk mengingatkan bahwa DPR seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.